Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahru siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi syara'i'il Islam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluna karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya pada saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kita semua masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Pun demikian kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap kita limpahkan, kita curahkan pada panutan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ananda, para sivitas akademika Madrasah Aliyah Negeri 3 Garut. Pun demikian kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, alhamdulillah Man 3 Garut pada tahun ini kembali melaksanakan semarak Ramadan, salah satunya dengan adanya Cimol, ceramah Islami madrasah online. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan tema Cimol, yakni 2 modal utama puasa di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat, bulan Ramadan adalah bulan yang unik, bulan yang membuat setiap orang Islam mampu mengeluarkan potensi keimanan terbaiknya. Betapa tidak orang-orang yang pada hari-hari biasa nampak sebagai orang biasa saja, namun dalam bulan Ramadan mereka mampu melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Lihatlah para pekerja kantor, para pekerja bangunan, termasuk para siswa tetap beraktivitas sehari-hari. Para guru tetap mengajar, tetap mengabdi untuk
negara, pun demikian para ASN, mereka bekerja di siang hari, tapi tidak lupa juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tadarus Al-Quran, sholat sunnah, infak sedekah, qiyamul lail, bahkan yang biasa beribadah selesai pukul 20 malam hingga sekarang di bulan Ramadan ada yang beribadah hingga pukul 10 malam hingga tengah malam dan kembali harus bangun pada dini hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, lihat juga bagaimana para remaja, para anak-anak SMP, SMA, anak-anak madrasah, laki-laki maupun perempuan, di bulan-bulan lain sedikit sekali mereka yang rutin mengerjakan salat wajib 5 waktu. Terlebih menghadiri salat wajib berjamaah di masjid. Banyak yang sibuk dengan kegiatan hura-hura. Banyak yang membuang waktu-waktunya dengan main game, memegang HP, dan yang lainnya. Tetapi lihatlah bagaimana keajaiban bulan suci Ramadan. Ramadan mampu mengantarkan anak-anak muda usia SMP, SMA untuk mengenal Allah lebih dekat. Ramadan mengantar mereka untuk menutup aurat, menjaga pergaulan, menjaga sholat 5 waktu. Mereka aktif menghadiri sholat tarawih, tekun tadarus Al-Quran di masjid sampai waktu yang cukup malam. Hadirin, Ramadan mengingatkan kita untuk tidak pernah berputus asa terhadap generasi muda. Sebab pada hakikatnya dalam diri mereka tersimpan potensi keimanan dan amal soleh yang luar biasa. Ramadan mengingatkan kita bahwa selama ini kita lalai, acuh, dan kurang peduli terhadap pembinaan keimanan generasi muda. Padahal merekalah generasi penerus masa depan kita. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, mengingatkan kita dengan panggilan yang terindah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil kita dengan panggilan, hei orang-orang yang beriman. Tidak wahai manusia. Artinya ketika kita hari ini melaksanakan puasa, kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa bunyi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan saum Ramadan atas dasar keimanan, atas dasar semata-mata mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa janji Allah, apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Niscaya dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah semua orang yang merasa dirinya muslim. Lihatlah semua orang yang merasa dirinya mukmin. Lihatlah semua orang yang merasa dirinya bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh kesadaran mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan melaksanakan saum Ramadan sebulan penuh. Hadirin wal hadirat, ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah. Dalam Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan kepada umatnya untuk meramaikan masjid-masjid dengan sholat tarawih. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, barang siapa yang melakukan sholat tarawih dan witir atas dasar keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni. Maka pantaslah kaum muslimin dimanapun berada, mereka berbondong-bondong ke masjid, berbondong-bondong ke musola, meramaikan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Lihatlah bagaimana rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala semarak dengan orang-orang yang ruku, dengan orang-orang yang sujud, dengan orang-orang yang tilawah, orang-orang yang berdoa. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, maka bulan Ramadan ini mampu mengeluarkan potensi kebajikan. Bulan Ramadan ini mampu mengeluarkan potensi kebaikan, bahkan kebajikan atau kebaikan yang terpendam di dalam diri kaum muslimin. Mengapa kaum muslimin dengan semangat gegap gempita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini? Setidaknya karena ada dua faktor penggerak. Setidaknya karena ada dua modal utama yang menjadi modal pokok kaum muslimin untuk mampu menampilkan amalan terbaik di bulan suci Ramadan. Apa modal utama kita? Apa modal utama kaum muslimin wal muslimat? Tentu sebagaimana hadis yang tadi sudah disebutkan, modal utama atau modal yang pertama adalah modal keimanan. Man shoma Ramadhana imanan. Faktor keimanan kepada Allah yang terpatri di dalam hati mendorong setiap muslim untuk menyambut panggilan Allah penuh ketaatan. Setiap muslim datang kepada panggilan Allah dengan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami menaati. Bukan sami'na wa asaina. Kami mendengar tetapi mengingkari. Pun demikian keimanan kepada Rasulullah SAW mendorong setiap muslim dengan sukarela melaksanakan perintah dan anjurannya. Hadirin wal hadirat ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah. Ketika kita telah menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita meyakini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengakui, meyakini bahwa Ramadan, saum Ramadan adalah wajib. Selanjutnya bukan hanya mengakui, bukan hanya meyakini, juga kita mengamalkan dengan anggota badan kita. Tiap hari selama 1 bulan penuh, dari subuh sampai maghrib, kita tidak makan, pun demikian tidak minum.
Kenapa? Karena kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kitalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya ayyuhallazina amanu. Maka kalau benar-benar kita adalah orang yang beriman, niscaya kita akan menyeru seruan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membantah seruan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin wal hadirat ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, pernyataan keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala seyoganya kita lakukan bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Bukan hanya ibadah saum Ramadan saja. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala, semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, dan semua yang Allah larang apapun bentuknya, kita tetap harus mengimani, kita tetap harus menaati, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kenapa? Karena esensinya kita berpuasa la'allakum tatakun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa adalah tadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Justru inilah esensi kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Dan keimanan, ketakwaan ini bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi tetap membekas pada bulan-bulan lainnya. Setiap hari sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, maka tadi dikatakan modal utama yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah saum Ramadan, adalah keimanan. Dengan kata lain, ketika kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, ketika kita melaksanakan larangan Allah, maka patut dipertanyakan keimanannya. Silakan mau pilih, apakah kita sebagai orang yang beriman ataukah orang yang tidak beriman. Maka kita hadirin wal hadirat ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, tidak usah merasa alergi dengan orang-orang yang misalnya tidak melaksanakan ibadah saum Ramadan. Karena sudah jelas patokannya. Yang melaksanakan berarti beriman, yang tidak melaksanakan berarti sebaliknya. Demikian kita yang melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan penuh keimanan, kita pun jangan berbangga hati. Karena belum tentu orang yang berpuasa pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena puasa Ramadan ini menurut ulama dikatakan sebagai ibadah yang gaib, yang pahalanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa pada hari ini tidak tahu apakah diberikan pahala atau tidak, atau mungkin setiap orang yang berpuasa mungkin saja pahalanya berbeda-beda sesuai tingkatan ibadahnya. Ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li wa anna ajzi bihi." Puasa itu milikku dan akulah yang akan memberi pahalanya. Hadirin wal hadirat, para sivitas akademika MAN 3 Garut, pun demikian para kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Selanjutnya kita melaksanakan ibadah
saum Ramadan ini selain karena ada modal pertama, modal keimanan, kita juga memiliki modal yang kedua, yakni modal ihtisaban, modal keikhlasan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, modal keikhlasan ini tadi dikatakan sebagai modal kedua setelah keimanan. Ketika kita bekerja, ketika kita beribadah, kita harus benar-benar di dalam hati kita, di dalam diri kita ditanamkan ibadah ini lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita beribadah selain Allah, itu kita sudah masuk kategori orang yang menduakan Allah. Kita termasuk kategori orang yang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah karena ingin dipuji orang, berarti kita beribadah bukan karena Allah, tapi karena orang tersebut. Kita beribadah seperti itu dikatakan sebagai ibadah riya. Ibadah tapi ingin dilihat orang, ibadah tapi ingin dipuji orang. Atau kita beribadah saum Ramadan gara-gara disuruh oleh orang tua, dimarahi oleh orang tua, disuruh oleh guru, ya, dimarahi oleh guru. Ataupun kita misalnya ibadah saum Ramadan ini gara-gara ingin mendapatkan THR, tunjangan hari raya, gara-gara ingin mendapatkan baju baru. Ini pun berarti belum mencapai derajat orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Inilah yang harus menjadi modal utama. Kita beribadah, dalam hal ini saat ini kita sedang berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun berharap kepada Allah. Allah lah yang akan menggantinya, Allah lah yang akan memberi pahala kepada kita. Dan pahalanya bisa kita peroleh baik ketika kita di dunia ini pun demikian kelak di akhirat. Ketika segala sesuatu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita berserah kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ketika kita menyandarkan diri kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan senantiasa mencukupi kita. Hadirin wal hadirat, ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, baik Sivitas Akademika Mantiga Garut, juga kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Kembali, marilah kita senantiasa memiliki dua modal utama dalam beribadah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tadi dijanjikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan dengan keikhlasan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ikhlas, sehingga puasa kita diterima, dosa-dosa kita dimaafkan, dan kita kembali menjadi orang-orang yang bersih,
orang-orang yang suci atau kembali Idul Fitri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita laksanakan dalam aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.